Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Nusifa dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem penjualan. Kemudian untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri Arif Nusifa, kemudian yang kedua ada Muhammad Haris Maulana RH, ada Muhammad Arif Prasetyo, kemudian ada Lutfi Laili, lalu ada Ferry Aji Saputra, kemudian ada Nabila Ayuning Tiasara, yang terakhir ada Intan Komalasari. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Sistem penjualan adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi berbagai jenis usaha, baik kecil, menengah, maupun besar. Dalam operasional sehari-hari, pengelolaan barang dan pencatatan transaksi yang baik menjadi kunci untuk menjaga efisiensi dan akurasi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu materi yang dipelajari yang akan digunakan dalam sistem penjualan ini. Yang pertama ada struktur kontrol Java. Struktur kontrol Java seperti if, for, and while digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Dalam sistem penjualan, struktur kontrol digunakan untuk memeriksa validasi input pengguna, misalnya saat menambahkan barang atau melakukan transaksi. Mengulangi proses hingga kondisi tertentu terpenuhi, misalnya menampilkan menu hingga pengguna memilih untuk keluar. Yang kedua ada metode string dan array. Kegunaannya yaitu mengambil dan memformat data barang, misalnya nama barang, kode, dan harga. Yang kedua menggunakan array dalam bentuk array list untuk menyimpan daftar barang dan item transaksi. Yang ketiga ada pengenalan pemrograman berbasis objek atau OOP. Ada abstraksi menggunakan kelas untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas yang diperlukan. Misalnya kelas barang, item transaksi, dan transaksi menyembunyikan detail internal dan hanya menyediakan metode untuk berinteraksi. Yang kedua ada enkapsulasi menggunakan modifier akses privat dan public untuk melindungi data. Misalnya atribut dalam kelas barang dan item transaksi dideklarasi sebagai private dan diakses melalui metode getter. Yang keempat ada konstruktor dan destruktor. Kegunaan konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat. Dalam kode, setiap kelas atau barang atau item transaksi dan transaksi memiliki konstruktor untuk mengatur nilai awal atribut. Yang kelima ada generic program and collection. Kegunaannya yaitu menggunakan koleksi seperti array list untuk menyimpan dan mengelola data dinamis. Dalam sistem penjualan, array list digunakan untuk menyimpan daftar barang dan item transaksi, memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara dinamis. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu mengembangkan sistem manajemen barang yang efisien, yaitu ada kemudahan dalam menambah, menghapus, dan memperbarui sistem barang. Kemudian pengelompokan barang berdasarkan kategori, harga, atau stok untuk menambah pencairan. Yang kedua yaitu automate incident response, yaitu otomasi proses kalkulasi total harga, diskon, dan pajak. Pembuatan fitur invoice secara instan untuk setiap transaksi. Kemudian ada validasi stok barang secara real time untuk memastikan ketersediaan barang sebelum penjualan. Nah, yang ketiga yaitu tujuannya memberikan solusi berbasis file untuk menyimpan data barang dan transaksi, yaitu menyimpan data transaksi untuk pencatatan historis, analisis penjualan, atau laporan keuangan. Dan fitur backup dan restore untuk menjaga integritas data. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dari sistem penjualan ini. Yang pertama ada
mempermudah pengelolaan inventaris toko. Sistem ini memungkinkan pengelolaan inventaris barang secara lebih terorganisir dan efisien. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia atau human error. Validasi data pada setiap proses memastikan informasi barang dan transaksi tercatat dengan akurat. Yang ketiga, yaitu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pesan notifikasi, konfirmasi, dan bantuan dalam sistem membuat pengguna merasa nyaman dan terbantu saat mengoperasikan aplikasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional toko. Sistem membantu pemilik toko fokus pada strategi bisnis lain seperti promosi atau pengembangan usaha karena tugas administratif sudah terkelola dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari sistem penjualan kami. Di sini kami ada start atau permulaan program. Lalu di sini kita akan memuat data dari file. Di sini kita menggunakan file txt ya dengan sistem di dalamnya itu separated comma file atau CSV. Jadi nanti datanya itu dikelompokkan atau dipisahkan oleh koma. Lalu di sini ada tampilkan menu. Ya, di tampilkan menu ini ada decision, yaitu kita atau user akan memilih opsi diantaranya ada yang pertama tambah barang, yang kedua ada hapus barang, yang ketiga ada tampilan daftar barang, yang keempat ada buat transaksi, dan yang terakhir ada keluar program. Nah, pilih opsi ini itu dia sistemnya looping ya. Jadi nanti dia akan terus berputar, kalau tidak di keluar program dia akan terus berjalan. Jadi kita akan menjelaskan dulu yang pertama tambah barang. Di sini tambah barang itu antara lain ada kode, lalu ada nama barang, lalu di situ ada juga harga dan stok. Nah, setelah user menambahkan tersebut nanti ada cek duplikasi kode. Nah, di sini ketika user itu memasukkan kode dan kodenya itu ada duplikasi atau pernah ditambahkan sebelumnya barang yang sama, nah dia akan otomatis tidak bisa terjadi pertambahan barangnya. Jadi dia akan otomatis kembali ke menu tampilan. Nah, kalau dia kodenya itu unik ya, atau dia itu kodenya belum ada sebelumnya di file yang penyimpanan daftar barang. Nah, maka dia akan langsung ke validasi input barang. Di sini itu ada yang namanya validasi harga dan kode. Harga dan stok, di mana harga dan stok itu dia tidak bisa nilainya negatif. Jadi kalau user itu memasukkannya itu negatif, atau bukan integer, dia akan istilahnya akan ditolak pertambahan barangnya. Nah, kalau berhasil, itu akan masuk ke penyimpanan data ke file txt tersebut. Nah, lalu akan looping lagi ke tampilan menu. Begitu juga ketika validasi input ini dan cek duplikasi ini tidak berjalan atau mungkin gagal ya validasinya, itu akan kembali lagi ke tampilan menu atau looping pilihan opsi ini. Yang kedua ada hapus barang. Di sini hapus barang akan menampilkan daftar barang. Lalu ketika user memutuskan untuk menghapus barang, nanti ada semacam validasi apakah dia benar-benar akan menghapusnya atau tidak. Yes atau no. Jika iya, maka hapus data barang yang ada di file. Lalu yang tadi sudah di dalam file akan dibaca oleh program dan akan disimpan datanya ke program. Nah, kalau dia penghapusannya gagal, maka dia akan kembali ke looping tampilan menu. Yang ketiga ada tampilkan daftar barang. Di sini kita hanya menampilkan daftar-daftar barang yang ada dalam sistem penjualan ini. Nah, kalau tampilannya sudah dikeluarkan, maka dia akan otomatis kembali lagi ke tampilan menu atau looping pilih opsi ini. Nah, yang keempat, di sini kita ada fitur untuk membuat transaksi, di mana fitur ini kita pertama akan memilih barang untuk transaksi. Di sini kita akan memasukkan kode barang, lalu jika pengguna itu memasukkan jumlah barang yang akan dia beli, maka programnya akan mengecek. Kalau barangnya tersedia, dia akan lanjut ke tambahkan item ke keranjang. Kalau tidak, dia akan kembali ke tampilan menu. Tapi kalau dia barangnya itu ada dan tersedia stoknya, maka dia otomatis masuk ke keranjang. Nah, di keranjang itu juga ada validasi, di mana stoknya ada atau tidak, atau mungkin barangnya itu valid atau tidak.
di sini kan user diminta untuk memasukkan kode. Kalau kodenya itu tidak ada, otomatis tidak bisa dimasukin ke keranjang. Nah, kalau ditambahkan ke keranjang itu berhasil, maka dia akan mencetak struk atau pembeliannya itu berhasil. Tapi kalau tidak, dia akan ada penjelasan atau keterangan bahwa transaksinya gagal dan akan kembali ke tampilan menu. Nah, kalau sudah dicek struknya, ya struk pembelian ini, nanti isinya adalah total harga barang dan beberapa detail-detail seperti waktu transaksi, ada juga mengenai apa saja yang dibeli. Nah, setelah itu di sini kita akan selesai transaksi. Nah, ini akan looping lagi ke tampilan menu, di mana tampilan menu ini nanti di pilihan terakhir ada keluar program. Nah, kalau pengguna mengisi tampilan menu ini dengan opsi nomor 5, maka dia akan otomatis eh, keluar dari program dan program akan selesai atau end. Baik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini Oke, di sini saya akan menjelaskan output dari sistem penjualan ini ya. Yang pertama di sini ada run file ya. Nah, di situ ada tambah barang, hapus barang, terus ketiga ada tampilkan daftar barang, terus ada buat transaksi, yang kelima ada menu keluar. Nah, kita coba ke sistem penjualan yang tambah barang dulu ya. Nah, ini output dari tambah barang yaitu ada variabel masukkan kode barang, masukkan nama barang, masukkan harga barang, masukkan stok barang. Nah, kita coba masukkan kode barangnya itu 21, terus nama barangnya sabun mandi, harga barangnya 5.000, stok barangnya ada 50 piece. Selanjutnya di sini ada menampilkan daftar stok barang. Nah, kita sudah menampilkan menambahkan beberapa stok barangnya di sini ada dari kode 21 sampai kode 25. Dan nama-namanya ada sabun mandi, odol, sampo, K-face wash, dan Wardah face wash. Selanjutnya kita melakukan transaksi ya, teman-teman. Nah, ini melakukan transaksi pembelian. Nah, kita mau beli apa nih? Misalkan kita mau beli K-face wash ya nih. Masukkan kode barangnya 24. Jumlah barangnya yang kita mau beli. Misalkan 2. Ya, kita masukkan 2. Nah, setelah itu nota akan otomatis keluar ya nih. Cafe Wash 2 totalnya 80.000 ya. Karena harga Cafe Washnya itu yang satu 40.000. Jadi totalnya itu 80.000. Nah, di sini daftar barangnya otomatis berkurang ya. Awalnya dari 100 stoknya menjadi 98. Nah, selanjutnya kita menghapus stok barang. Nah, di sini kita pilih menu hapus barang ya. Yang kita mau hapus ada ini sampo yang kita mau hapus. Sorry, yang mau kita hapus satu dua odol teman-teman. Ternyata ya di sini yang kita hapus itu odol dengan harga 7.000, stoknya 40 ya. Ini sebelum dihapus ada odol yang itu kode barang 22, harga 7.000, stoknya 40. Is. Terus setelah stok barang dihapus di sini odol nggak ada ya. Selanjutnya program selesai dibuat. Kita pilih menu 5. Selesai. Nice. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari proyek sistem penjualan berbasis Java, yaitu yang pertama adalah integrasi OOP dan file handling, di mana sistem berhasil mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP, seperti abstraksi dan enkapsulasi, serta memanfaatkan file handling untuk pengelolaan data. Yang kedua adalah efisiensi dan fungsi. Yang kedua adalah efisiensi dan fungsi, di mana aplikasi dirancang untuk mempermudah pengelolaan barang dan transaksi seperti menambah, menghapus, dan memperbarui stok barang, serta melakukan kalkulasi otomatis pada transaksi. Yang ketiga, cocok untuk skala kecil dan menengah. Jadi sistem ini efektif untuk toko kecil hingga menengah karena fitur-fiturnya yang mendukung pengelolaan inventaris secara terorganisir. Yang terakhir adalah potensi pengembangan. Jadi program ini itu memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan antarmuka, grafis atau integrasi database sehingga dapat digunakan untuk skala bisnis yang lebih besar.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.